Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mengkomparasi dua jenis receiver yang memiliki fitur yang hampir sama, yaitu receiver GT Media dan receiver Forever. Hampir semua receiver GT Media pernah kita review. Beberapa di antaranya mendukung Mars firmware. Mars firmware ini memiliki fitur yang hampir sama dengan receiver Forever. Untuk receiver Forever sama seperti GT Media, hampir semuanya juga pernah kita review. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tidak semua receiver GT Media yang mendukung firmware Mars tersebut. Adapun yang mendukung firmware Mars yang mendapat dukungan penuh dari pihak GT Media untuk kelas 4K, hanya GT Media V8 UHD saja. Dan sementara untuk kelas non 4K adalah GT Media V8X, GT Media V9 Prime, GT Media V7 Pro, dan GT Media X8. Selain yang disebutkan, walaupun ada yang dapat menggunakan firmware Mars, namun tidak mendapat dukungan secara ofisial dari pihak GT Media. Jadi bisa saja ke depannya dengan hadirnya firmware Mars terbaru, maka receiver tersebut tidak dapat lagi menggunakan firmware Mars tersebut. Lalu manakah yang worth it antara receiver GT Media firmware Mars dengan receiver Forever? Baik, kita akan coba jelaskan menilai manakah yang terbaik dari pilihan yang tersedia. Kita mulai dari kelas 4K. Untuk kelas ini kita ambil receiver GT Media V8 UHD sebagai wakil dari GT Media dan Senator Octopus 2 4K sebagai wakil dari receiver Forever. Poin pertama kita lihat dari segi harga. GT Media V8 UHD dijual dengan harga Rp995.000 saat sekarang ini, belum termasuk biaya langganan Mars. Jika ditambahkan dengan biaya langganan Mars selama 1 tahun, kurang lebih total biaya adalah 1,3 jutaan rupiah. Ini pun belum termasuk biaya langganan layanan streaming premium, seperti Apollo atau Forever TV yang terdapat di receiver Forever. Sementara untuk Senator Octopus 2 4K dijual di harga Rp1.459.000 saat sekarang ini. Sudah termasuk biaya langganan Forever selama 15 bulan dan biaya langganan layanan streaming premium Apollo selama 1 tahun. Tidak itu saja, juga sudah termasuk gratis untuk langganan aplikasi streaming lainnya. Dengan demikian dari segi harga, jelas Senator Octopus 2 4K lebih worth it jika dibandingkan dengan GT Media V8 UHD. Poin kedua kita lihat dari segi dukungan satelit. Kedua receiver ini untuk region Indonesia memiliki dukungan satelit hampir sama saja, walaupun receiver Forever sedikit lebih lengkap. Dengan demikian dari segi dukungan satelit, receiver Forever lebih unggul. Poin ketiga kita lihat dari segi fitur receiver, yaitu dukungan multistream, T2MI, FCH265, HVS Plus, dan DVB-T2. Kedua receiver ini mendukung multistream, T2MI, dan FCH265. Namun untuk AVS Plus dan DVB-T2 TV digital, hanya GT Media V8 UHD saja yang mendukung. Dengan demikian untuk poin ketiga ini, GT Media V8 UHD lebih unggul. Poin keempat dari segi kelengkapan paket penjualan. Baik GT Media V8 UHD maupun Senator Octopus 2 4K memiliki kelengkapan penjualan yang hampir sama saja, dengan sedikit perbedaan. Dalam paket penjualannya, GT Media V8 UHD hanya dilengkapi dengan satu remote control saja. Untuk remote controlnya ini mendukung fitur infrared learning function yang dapat mengcopy tombol tertentu pada remote televisi, sehingga cukup dengan menggunakan satu remote control saja untuk televisi dan receiver. Sementara pada Senator Octopus 2 4K dilengkapi dengan dua remote control, namun remote controlnya ini tidak memiliki fitur infrared learning function. Walaupun GT Media V8 UHD unggul dari segi fitur infrared learning function, namun fitur ini jarang atau malah tidak pernah digunakan oleh pengguna. Pengguna lebih memilih mendapatkan remote control 2 buah. Dengan demikian untuk poin keempat ini, lagi-lagi Senator Octopus 2 4K lebih unggul. Untuk kelas 4K ini menurut kami dapat kita simpulkan Senator Octopus 2 4K lebih worth it dan value for money. Walaupun harga sedikit lebih mahal yaitu sekitar Rp150.000, namun kita sudah mendapatkan layanan selama 15 bulan untuk Forever dan 12 bulan untuk Apollo. Tidak itu saja, juga ada layanan streaming premium lainnya yang secara gratis sudah kita dapatkan. Selain itu, dalam paket penjualannya, kita juga mendapatkan 2 buah remote control. Satunya bisa disimpan untuk cadangan. Kekurangan Senator Octopus 2 4K ini jika dibandingkan dengan GT Media V8 UHD adalah pada fitur HVS Plus dan dukungan DVB-T2 untuk televisi digital. Selanjutnya untuk kelas non 4K. Untuk kelas ini banyak sekali jenis receiver untuk masing-masingnya. Sebagai wakilnya dari GT Media kita ambil GT Media V7 Pro dan StarSat SR PS5S untuk receiver Forever. Poin pertama dari segi harga, GT Media V7 Pro dijual dengan harga Rp659.000 saat sekarang ini, belum termasuk biaya langganan Mars. Jika ditambahkan dengan biaya langganan Mars selama 1 tahun, kurang lebih total biayanya adalah Rp959.000. Ini pun belum termasuk biaya langganan layanan streaming premium, seperti Apollo atau Forever TV yang terdapat di receiver Forever. Sementara untuk receiver StarSat SR PS5S
dijual di harga Rp799.000. Sudah termasuk biaya langganan Forever selama 12 bulan dan biaya langganan layanan streaming premium Apollo selama 1 tahun. Dengan demikian dari segi harga jelas terlihat StarSat SR PS5s lebih worth it jika dibandingkan dengan GT Media V7 Pro. Poin kedua kita lihat dari segi dukungan satelit. GT Media non 4K tidak mendukung satelit ASIA 17 C-band dan Intelsat 20 C-band, termasuk GT Media V7 Pro. Sementara StarSat SR PS5s mendukung satelit tersebut. Untuk satelit yang lainnya, region Indonesia adalah hampir sama saja. Dengan demikian dari segi dukungan satelit, receiver Forever lebih unggul. Poin ketiga kita lihat dari segi fitur receiver, yaitu dukungan multistream T2MI, HFC-H265, HVS Plus, dan DVB T2. Kedua receiver ini mendukung multistream T2MI dan HFC-H265. Namun untuk HVS Plus dan DVB T2 TV digital, hanya GT Media V7 Pro saja yang mendukung. Dengan demikian untuk poin ketiga ini GT Media V7 Pro lebih unggul. Poin keempat dari segi kelengkapan paket penjualan. Baik GT Media V7 Pro maupun StarSat SR PS5s memiliki kelengkapan penjualan yang sama. Masing-masingnya hanya mendapatkan satu remote control saja. Namun remote control pada GT Media V7 Pro mendukung fitur infrared learning function yang dapat mengcopy tombol tertentu pada remote televisi sehingga cukup menggunakan satu remote control saja untuk televisi dan receiver. Sementara pada StarSat SR PS5s tidak. Dengan demikian untuk poin keempat ini, GT Media V7 Pro lebih unggul. Untuk kelas non 4K dengan pertimbangkan keempat poin di atas, menurut kami StarSat SR PS5s lebih unggul, lebih worth it dan value for money. Meskipun receiver GT Media V7 Pro memiliki remote control dengan dukungan fitur infrared learning function, namun fitur ini jarang digunakan pengguna. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan GT Media V7 Pro, pada receiver StarSat SR PS5s, kita sudah mendapatkan langganan layanan Forever selama 12 bulan dan layanan Apollo selama 12 bulan. Kekurangan StarSat SR PS5s jika dibandingkan dengan GT Media V7 Pro, selain fitur infrared learning function, adalah pada fitur HVS Plus dan dukungan DVB T2 untuk televisi digital. Untuk kelas 4K maupun non 4K, jika teman-teman mencari receiver yang mendukung DVB T2 untuk televisi digital dan HVS Plus, maka pilihannya adalah produk GT Media. Tidak ada produk receiver Forever manapun saat ini yang mendukung televisi digital dan HVS Plus. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja dapat membantu dalam menentukan pilihan yang tepat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.